Halo Sobat GP semuanya, jumpa lagi di channel Belajar Mudah dan Menyenangkan ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan materi belajar menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan hari ini. Video kali ini kita akan melanjutkan video kupas tuntas 100 soal pilar negara yang sering keluar pada tes wawasan kebangsaan, baik untuk seleksi masuk Polri maupun seleksi masuk sekolah kedinasan serta seleksi yang lainnya. Video ini merupakan bagian yang ketiga dan fokusnya adalah pilar negara. Mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Soal yang pertama, di era digital sekarang ini, semakin banyak orang yang melakukan flexing atau memamerkan harta bendanya di sosial media dengan berbagai alasan dan tujuan yang berbeda. Menurut Anda, perilaku flexing yang bertujuan untuk mengelabui dan memperoleh keuntungan ekonomis dari masyarakat luas merupakan perilaku yang bertentangan dengan sila ke-1, 2, 3, 4, atau 5. Untuk soal ini saya tidak akan menjawab. Silahkan adik-adik atau rekan-rekan menjawab ya menurut pendapat kalian dan berikan justifikasinya. Kalau mau silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti kami akan memberikan feedbacknya. Ada beberapa soal yang sengaja tidak kami berikan jawabannya dan ada pula, tapi sebagian besar soalnya kami berikan jawabannya. Oke? Semua ini hanya bertujuan untuk memancing dan merangsang daya pikir adik-adik dan rekan-rekan semuanya ya, demi kebaikan kita semuanya. Oke. Soal yang kedua. Oke. Untuk soal ini ternyata kita berikan jawabannya. Ya, flexing merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan dicari di butir yang mana kira-kira yang sesuai dengan perilaku flexing ini ya. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sepertinya saya sengaja tidak memberikan jawabannya ya. Perilaku seorang anggota DPR atau DPRD yang abai dan tidak konsisten atau amanah dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya merupakan pengingkaran dari nilai Pancasila, khususnya sila ke, silahkan adik-adik tebak, 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya, soal berikutnya nomor 3. Polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat akibat dukungan politik yang cenderung irasional dapat dilihat dari masih banyaknya penggunaan label kadrun, cebong, kampret, atau label-label lain yang cenderung rasis. Politik polarisasi sangat tidak sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila ke-1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, bagi adik-adik saya jelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan politik polarisasi. Politik polarisasi itu adalah politik pecah belah ya, atau politik menghadapkan suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, itu namanya politik polarisasi. Dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut adik-adik, sila keberapa itu silahkan ditebak dan dijawab. Kalau kalian tidak yakin, di dalam komentar nanti kami akan berikan jawabannya. Oke. Berikutnya soal nomor 4. Tawuran atau perkelahian antar kelompok pelajar ataupun kelompok pemuda makin sering terjadi dan tidak jarang pula menimbulkan korban jiwa sia-sia. Perilaku tawuran seperti ini terjadi karena hilangnya atau lunturnya nilai-nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, atau E. Keadilan. Silahkan dipilih jawaban yang menurut adik-adik atau rekan-rekan semuanya tepat. Oke. Soal berikutnya nomor 5. Ya. Mulai soal nomor 5 ini kami akan memberikan jawabannya ya. Kayaknya ada 1-2 yang saya selipkan juga ya. Oke, berikutnya soal nomor 5. Setiap pekerja termasuk asisten rumah tangga atau ART atau pembantu rumah tangga untuk mendapatkan hari libur dan tunjangan hari raya. Memberikan hak kepada asisten rumah tangga sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku merupakan pengalaman
pengamalan sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5? Iya, jawabannya adalah sila kelima. Ini adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Kalau kita menuntut ya kewajiban ART untuk bekerja dengan profesional, bekerja dengan baik, ya, bekerja dengan integritas, ya, tentunya kita harus memberikan hak kepada mereka, hak untuk libur, hak tunjangan hari raya, dan hak-hak yang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita. Oke, soal berikutnya nomor 6. Petani dan nelayan bekerja keras untuk menghasilkan sumber makanan. Tenaga medis merawat dan mengupayakan kesembuhan terhadap penyakit. TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Serta para guru yang mendidik dan mencerdaskan generasi muda merupakan bentuk upaya bela negara dengan berlatar belakang A. Pengabdian, B. Kesukarelaan sesuai profesi, B. Kewajiban, D. Pengabdian sesuai profesi, atau E. Kewajiban sesuai profesi. Oke, jawabannya tepat adalah pengabdian sesuai profesi. Oke. Next question, nomor 7. Setiap pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu, ASN wajib menerapkan nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam berperilaku. Berikut ini yang bukan merupakan nilai nasionalisme Pancasila adalah cinta tanah air, rela berkorban. Apakah menurut rekan-rekan cinta tanah air dan rela berkorban adalah nasionalisme Pancasila? Iya, tentunya. Mengutamakan kepentingan publik? Iya. Gotong royong? Jelas. Oke. Berani berargumentasi? Kayaknya tidak ya. Tidak harus kita bisa atau berani berargumentasi. Oke. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah Eko. Berani berargumentasi bukan merupakan nilai nasionalisme Pancasila. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 8. Pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran Pancasila adalah, masih ingat ya, sosialisme itu apa sih? Ajaran sosialisme itu adalah ajaran Marxisme atau yang sering kita kenal ya, salah satu bagian dari komunisme itu adalah sosialisme ya. Salah satu ajaran dari PKI itu adalah sosialisme. Jadi terlepas dari berbagai ketidaksesuaiannya dengan Pancasila, PKI itu memiliki nilai sosialisme yang sesuai dengan Pancasila ya. Apa itu? Iya. Jawabannya adalah bravo. Negara menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. Ini adalah salah satu prinsip sosialisme. Oke, berikutnya soal nomor 9. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berikut ini adalah urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oke, jadi ini semuanya adalah wewenang pemerintah pusat, kecuali satu yang bukan merupakan wewenang pusat dan menjadi wewenang daerah. Oke, ya, politik luar negeri itu wewenang pusat, pertahanan dan keamanan wewenang pusat, sumber daya alam juga wewenang pusat, justisi ingat ya, tahu ya, justisi itu adalah kependudukan. Kependudukan juga merupakan wewenang dan tugas tanggung jawab pusat. Jadi yang dilimpahkan atau yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah salah satunya adalah pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lain ya. Jadi ini jawabannya adalah E, pendidikan. Berikutnya soal nomor 10. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Agama merupakan nilai positif bagi warga negara, atau B. Semua agama dan kepercayaan adalah sama, C.
warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman, atau D, agama merupakan karakter masyarakat Indonesia, atau E, agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Menurut rekan-rekan dan adik-adik semuanya, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jawaban yang tepat adalah alfa. Ya, agama merupakan nilai positif bagi warga negara Indonesia. Orang yang beragama, dia akan bersikap positif, berpikir positif, bertindak positif, bertutur kata positif yang akhirnya menjadi modal positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Oke, soal berikutnya nomor 11. Menurut pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, DPR memiliki fungsi legislasi. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut, kecuali A. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. B. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. C. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Atau D. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Atau E. Mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut adik-adik dan rekan-rekan semuanya, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Ya, karena ini kecuali, jadi yang bukan merupakan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan fungsi legislasinya, itu adalah mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merupakan wewenang dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, gitu ya. Jadi ini jawaban yang tepat adalah Eko. Soal berikutnya nomor 12. Oke, pernyataan-pernyataan berikut merupakan mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, kecuali. Jadi dari kelima ini merupakan pernyataan tentang mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden, kecuali satu ya. Oke. Ini sesuai dengan pasal 7A ya, pasal 7A. Oke. Jadi yang ini ada A, silakan dibaca sendiri. DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR jika presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Ya, ini benar. Kemudian usulan pemberhentian dapat diajukan kepada MPR hanya setelah DPR mendapatkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Oke, betul juga. C. Pengajuan permintaan DPR kepada MK atau Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili presiden itu juga harus dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Benar, ya. Kemudian pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga benar. Jadi yang tidak tepat adalah Eko. DPR memiliki wewenang konstitusional untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Salah ya. Kenapa? Yang memiliki wewenang konstitusional untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden itu adalah MPR, bukan DPR. Dan itu pun harus meminta pertimbangan atau keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dugaan DPR tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden itu dinyatakan terbukti gitu ya. Oke. Berikutnya soal nomor 13. Jadi ini jawabannya Eko ya. Ya, soal nomor 13. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai apa? A, B, C, D, atau E? Iya, jawaban yang tepat adalah Charlie. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya nomor 14. Panitia Hukum Dasar adalah panitia yang bertugas membuat rancangan undang-undang dasar. Panitia Hukum Dasar dibentuk dalam
Kapan? Ayo, sidang BPUPKI pertama atau kedua? Iya, dibentuk pada sidang BPUPKI kedua, karena pertama itu adalah tentang rumusan dasar negara. Keduanya baru membentuk tentang panitia hukum dasar dan yang lainnya. Oke, berikutnya nomor 15. Hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila memiliki ciri-ciri khusus berikut ini, kecuali iya, hak asasi itu adalah hakiki, ya, hakiki, universal, oke, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Jadi yang bukan merupakan ciri-ciri khusus hak asasi adalah tidak dapat dikurangi. Oke. Ya, kenapa? Karena hak asasi itu sebetulnya ya harus kita saling bisa mengurangi. Kalau saya misalnya punya hak asasi dan Anda punya hak asasi dan berbenturan, itu artinya apa? Artinya kita harus mengkonsolidasikan hak asasi kita. Begitu ya. Oke, berikutnya soal nomor 16. Gotong royong merupakan kegiatan yang menjadi perwujudan dari sila keberapa? Ke-5. Oke, silahkan dicek butir-butir sila ke-5. Soal berikutnya nomor 17. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya, lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung adalah iya. Oke, jawabannya adalah Komisi Yudisial. Silahkan dicek. Oke, di OD ya. Oke, berikutnya soal nomor 18. Pada awalnya Budi Utomo berdiri, ya, atau pada awal berdirinya Budi Utomo itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang, iya, yang tepat adalah di bidang apa? Pendidikan dan sosial budaya. Jawabannya adalah E. Oke, ya. Baik rekan-rekan, itu tadi adalah soal-soal yang saya sajikan di video bagian ketiga ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan tuliskan komennya. Ya, thanks for watching. See you in the next video. Masih ada beberapa video serial lagi yang insya Allah bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Semoga tetap selalu bersemangat, oke, dan semoga juga adik-adik semuanya lolos mencapai cita-cita yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.